Oh itu main-main dia bank mana ya Bu? Ya, yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman, gitu aja. Jadi satu lagi, jatah kur sudah habis, yang tadi yang itu informasi yang salah. Jadi kalau catatan krim, jadi dari catatan yang saya punya di sini ada dana berapa? 284 triliun. Baru dialokasiin 228. Jadi ada masih hampir 60 triliun. Pak Menteri, ini kan karena kita kan reses, jadi itu di bank-bank di daerah. Mungkin di BRI di daerah itu yang alokasi mereka yang habis, mungkin belum dikucurkan dari pusat. Tapi keberadaan di setiap daerah rata-rata memang sudah mengeluh, sudah habis. Nanti saya tanya deh ke Menko Perekonomian seperti apa. Oh itu main-main dia bank mana ya Bu? Ibu bicara dengan ini anggota Dewan Penasihat dan Antaran ya? Pak, Dewan Pengawas Bu. jadi kemarin Ada yang bilang begitu, habis. jadi kan kemarin tukur. kami di Sumatera Barat, kita langsung rapat dengan pimpinan bank di Kabupaten Darmasraya, Pak. Jadi ada yang bilang, saya pastinya bank mana ya, dari 5 bank apa itu kami undang, termasuk Bank Nagari. Semuanya kan bilang habis. Ini baru Oktober akhir gitu kan, waktu itu kemarin kami rapat. Itu kan memang bukan untuk kur katanya. Bisa jadi Pak, pemahaman pimpinan bank di daerah ini tidak ditularkan oleh bos-bosnya pimwil yang ada itu gitu Pak. Jadi nggak paham sampai ke pinca, yang bersentuhan dengan kur kan pinca-pinca ini Pak. Tapi kur itu tidak hanya di pusat, Pak, di daerah Pak. Di Jakarta pun sama Pak jawabannya. Bahwa kuotanya ini sudah habis. Berarti mereka sama ngibulnya Pak. Nanti saya periksa deh. Iya. Coba lihat seperti apa. Lu yakin belum habis? Belum habis. Enggak, karena begini Pak, kan kita paham bahwa kur itu memang kan modalnya adalah modal bank, bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya mensubsidi bunga. Nah, jadi harusnya itu tidak ada kuota. Harusnya loh Pak ya, tidak ada kuota. Kecuali begini, pemerintah memberikan uang. Oh, kuota subsidi ya. Jadi gini deh. Kalau Tapi ini kan bulan Oktober Pak. Iya Pak, nanti saya periksa. Kalau BRI main-main atau yang ada bank-bank lain main-main, mereka nggak aman. Gitu aja. Pak, kalau kami di NTB itu temuan saya di masyarakat bahwa pelaku UMKM itu nggak berani minjam kur itu karena mereka dimintain agunan Pak. Jadi banyak sekali saya bilang mana datanya, minta langsung agunan bank mana. Enggak Bu. Kalau dia atas 100 juta kayaknya pakai agunan, tapi di bawah enggak. Di bawah 100 juta Pak, 1 sampai 100 juta itu kan tidak boleh agunan Pak. Nah itu banyak sekali pelaku UMKM nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelas kan kur ada masalah di kur. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main ya hati-hati aja itu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Enggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk MKM. Untuk MKM, kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu, nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke, lu yang pegang. Lu bisa meriksa nggak lo? Dirjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Saya punya, enggak. Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup dia kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa, cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain, ya dong. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu, UMKM nggak dapat kur. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Ya lumayan dipakai namanya paling nggak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.